Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini sangat spesial karena bertepatan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan publik juga sih sebenarnya, karena bekerja di tempat yang kompleks, bahkan ada terminalnya juga begitu kan. Jadi orang biasa maklum, wah ada preman terminal gitu. Nah ternyata itu bisa jadi itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu hari ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Sandubaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat-sehat saja, masih dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan kabarnya hari ini Bapak akan dipindah tugas ya setelah sekian lama gitu Pak bertugas di wilayah Sandubaya ini Pak ya gitu. Ya, kabarnya seperti itu. Okay. Kebetulan tadi malam baru TR-nya turun. Tinggal nunggu kapan petunjuk untuk serah terima jabatan saja. Oke. Sebelum ini kita bahas tentang wilayah Sandubaya ini Pak, mungkin dalam pandangan Bapak bertugas di wilayah di sini sebagai Kapolsek, ada ini nggak Pak, melelahkan nggak Pak? Karena kan wilayahnya cukup luas, bahkan di bisa dikatakan di NTB ini pusat niaganya ada di wilayah Sandubaya ini gitu. Betul. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya bertugas sebagai Kapolsek di Sandubaya ini merupakan tantangan tersendiri. Karena di samping kita memiliki dua wilayah tugas, yaitu wilayah Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. Ini luar biasa menurut saya karena samping masyarakatnya itu majemuk, boleh dikatakan miniatur Indonesia di sini semua. Miniatur Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Sandubaya ini semua ras, semua suku hampir ada, semua agama juga hampir ada. Jadi untuk mengelola Kamtipmas itu ya mau tidak mau kita harus turun dan ketemu sama semua tokoh-tokoh yang ada di wilayah Sandubaya. Oke. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, di sini kan ada pusat niaga tadi kan Pak, ada wilayah Cakranegara yang selalu rame gitu kan Pak, dan juga ada terminal juga. Itu kan orang ya dalam tanda kutip Pak, ada preman terminal gitu. Nah, bagaimana pendekatan Bapak sampai saat ini kita lihat tidak ada hal yang bergejolak lah gitu Pak, walaupun ada wilayah terminalnya atau apa. Nah, pendekatan yang seperti apa yang Bapak lakukan? Pendekatan yang kami lakukan ke masyarakat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Untuk kayak macam terminal dan sebagainya, sering kita dan rutin kita melakukan sambang dan patroli di sana. Di sana juga ada pos terpadu juga antara perhubungan dan kita, itu yang kita sering sambang. Apalagi kalau momen-momen tertentu kayak macam lebaran atau mungkin liburan di mana masyarakat ramai berlalu lalang keluar dan masuk NTB lewat sana, ya kami melakukan kegiatan lebih intens ke sana. Patroli kadang-kadang 2-3 kali sehari. Malam juga kita sambangi ke sana sambil berdialog sama masyarakat. Dan kalau mamanya kadang-kadang waktu-waktu tertentu kita juga turun ke sana, ya kalau mamanya ada ini kita berikan bantuan sosial sambil memberikan himbauan-himbauan Kamtipmas. Nah, seperti tadi Pak, dalam tanda kutip itu kan premanisme lah gitu Pak ya, yang ada biasanya kayak di pusat perbelanjaan gitu Pak ya, dan juga termasuk terminal begitu. Apakah memang masih ada Pak seperti itu tuh? Kalau menurut kami sebenarnya kalau premanisme yang tanda kutip yang kayak orang-orang dulu bilang, saya rasa sudah tidak ada. Ya cuman ada penjual tiket dan sebagainya. Tapi kami sudah melakukan pendataan, apalagi sekarang ada program Pak Kapolres, yaitu operasi peduli premanisme. Jadi kami melakukan pendataan terhadap tukang parkir ilegal, terus penjual tiket ilegal dan sebagainya. Kita datang ke sana, jemput, kita identifikasi, kita berikan data dan sekaligus kita berikan himbauan pembinaan lah istilahnya, supaya tidak ada kesan bahwa preman
itu seperti ini. Kita lebih mengarah ke hal-hal yang positif kepada mereka. Kita panggil mereka, kita jemput, kita lakukan pembinaan sambil kita melakukan identifikasi. Jadi sebenarnya ya apa yang digambarkan atau difilmkan misalnya di terminal itu banyak premannya itu sebenarnya sudah ada gitu Pak ya. Kalau sampai saat ini kami belum mendapat laporan kalau seperti yang mungkin kalau di TV kan ada pemalakan dan sebagainya, ada tagihan. Tapi saat ini kita belum mendapat laporannya seperti itu. Dan kalau momennya ada, ya mungkin kami segera melakukan penindakan. Memang ada beberapa yang kemarin kita sempat amankan ada pemalakan, tapi itu tidak berlangsung lama dan itu hanya beberapa orang saja dan kami sudah amankan. Kita amankan, kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke Pak. Lalu di sini kan tadi disebutkan bahwa memang ini miniatur Indonesia gitu. Betul, semua betul. Ada di sini ya bahkan semua kelompok agama bahkan ada di sini. Betul. Kan? Bisa dikatakan Islam tentu ada, Hindu, Kristen, banyak gereja juga di wilayah Sandubaya ini. Bahkan wihara juga ada gitu. Wihara ada, Konghucu ada. Pendekatan pola komunikasi apa yang Bapak lakukan dengan mungkin tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di sini? Kalau pola yang kami lakukan, kami ada kegiatan, program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Itu ada safari Kamtipmas. Ya, untuk yang muslim kami turun ke masjid-masjid setiap hari Jumat itu kami turun ke masjid. Dan alhamdulillah selama saya di sini semua masjid di wilayah Cakra dan Sandubaya sudah saya masuki, memberikan himbauan terkait Kamtipmas, sosialisasi kegiatan-kegiatan kita dan sebagainya. Dan begitu juga untuk yang tokoh-tokoh agama yang lain, kami juga beberapa kanit di sini juga ada yang Hindu dan sebagainya. Nah, kita turunkan mereka dan kita kemarin ada program Pak Kapolres peduli tempat ibadah, memberikan sumbangan-sumbangan ke tempat-tempat ibadah yang lagi melakukan renovasi dan pembangunan. Oke. Jadi memang seberapa efektif Pak dialog atau ketemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, berkaca di kasus sebelumnya kan Pak di beberapa tempat gitu kan pernah terjadi gesekan lah gitu di tengah masyarakat. Seberapa penting sih pendekatan atau langsung bertemu dengan mereka itu Pak? Saya rasa itu harus dilakukan karena budaya kita, tradisi kita di Nusa Tenggara Barat ini masih mendengar tokoh. Nah, jadi tokoh-tokoh ini kan rata-rata kan didengar oleh masyarakat. Jadi kami melakukan pendekatan, nanti begitu ini kita turun bersama untuk memberikan, begitu ada masalah kita selalu libatkan tokoh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu tidak hanya berujung pada meja hijau. Penyelesaian tidak harus selesai dengan meja hijau, apalagi dengan adanya Perkap Kapolri tentang restoratif justice. Itu kalau umpamanya bisa permasalahan itu selesai di tingkat lingkungan, lebih baik seperti itu daripada harus sampai tingkat penyidikan dan sebagainya. Pernah Pak ada kasus sampai restoratif justice ditemukan di sini? Banyak. Atau yang Bapak pernah tangani begitu? Banyak Pak, banyak. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin contohnya ada nggak yang mungkin yang paling yang kayaknya ini berkesan lah gitu, mungkin Pak, ada nggak Pak? Kasus restoratif justice yang saya tangani itu sangat berkesan, itu ada waktu itu kasus pencurian. Nah, jadi korbannya ini adalah seorang anak dan pelakunya adalah seorang ibu. Nah, tapi sebelum dia melaporkan anak ini, dia belum tahu siapa pelakunya. Nah, setelah dia laporkan kepada kami melakukan penyidikan dan penyelidikan, dan ternyata mengarahnya tersangkanya adalah ke ibu dari korban. Ke ibunya yang melakukan. Ke ibunya. Oke. Nah, setelah itu kami dengan inisiatif dan koordinasi dengan korban, dan korban pun kaget, loh kok pelakunya ibu saya, kalau begitu bagaimana caranya Pak saya selesaikan? Oh ya, kita selesaikan. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan alhamdulillah waktu itu kasusnya cepat selesai. Anaknya begitu dia tahu bahwa itu ibunya adalah pelakunya, dia langsung cabut laporan. Cabut laporan, kita komunikasi, kita selesaikan. Itu yang paling berkesan di saya.
Di samping itu banyak kasus-kasus yang lain, mungkin ada kasus penganiayaan, terus ada pencurian dalam keluarga lainnya juga ada. Karena kita utamakan memang selama dia pelakunya itu bukan residivis, itu kita upayakan untuk melakukan restoratif justice. Jadi sebenarnya si korban ini kehilangan sesuatu lah, barang gitu ya Pak betul. Ya. Dan dia langsung lapor ke kepolisian. Setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan sebagainya, ternyata pelakunya adalah ibunya sendiri. Betul. Itu waktu itu yang hilang adalah handphone. Ya, gitu handphone yang hilang dan sempat viral waktu itu, dan alhamdulillah dari kegiatan yang kami lakukan, restoratif justice yang kita lakukan, banyak pemerhati sosial juga mengarah ke keluarga tersebut. Oke. Jadi dari situ viral dan ternyata banyak yang memperhatikan. Ya, betul. Mungkin ada penyebabnya, pasti si ibu ini melakukan pencurian ke anaknya begitu ya. Enggak mungkin seorang ibu mau ngambil dan sebagainya kalau benar-benar sekali ya. Dan selanjutnya begini Pak. Di wilayah di sini kan ya seperti kompleksnya tadi gitu Pak. Kalau yang menurut Pak Kapolsek nih, yang kayaknya ini terobosan yang kayaknya tepat yang Bapak lakukan lah sebagai pimpinan di wilayah di sini gitu, ada nggak Pak? Kalau terobosan yang kami lakukan, pendekatan langsung kepada masyarakat itu ya seperti tadi, salah satunya ada safari Kamtipmas, ada sambang duka. Kalau umpamanya ada warga atau mungkin keluarga kita yang mengalami kedukaan, kami dari Polsek itu turun ke sana melakukan sambang duka dan sebagainya. Ya, wujud kepedulian kita kepada masyarakat yang berduka. Ya, di samping itu juga ya kayak tadi ada peduli tempat ibadah, dan sekarang kami ada program terbaru yaitu peduli lingkungan. Itu di mana setiap Sabtu kami, di mana Sabtu kan agak kurang kegiatan, kami turun langsung ke masyarakat. Kadang-kadang tergantung dari permintaan dari masyarakat. Pak Kapolsek, di sini kayaknya perlu kita bakti sosial nih, membersihkan kali. Dari sana kita turun. Kadang-kadang kita membersihkan tempat ibadah dan sebagainya. Jadi saya rasa kegiatan-kegiatan itu yang langsung menyentuh masyarakat itu alhamdulillah efektif. Dan komunikasi kami intens dengan masyarakat, dimana kan dari awal saya menjabat sebagai Kapolsek itu saya sudah meng-share nomor handphone saya, jadi masyarakat langsung mengakses ke saya. Nggak takut Pak nanti di WA dihubungi sembarang orang begitu Pak? Banyak. Ada ya begitu Pak? Banyak. Ada yang menghubungi saya, ada yang, tapi rata-rata mereka menyampaikan pengaduan. Pengaduan. Ya. Pak Kapolsek minta tolong ini. Bahkan saya terima aduan di luar wilayah hukum saya. Gitu ya Pak? Di wilayah hukum Cakra dan Sandubaya, kadang-kadang ada yang dari Kecamatan Monjok, ada yang Kecamatan Mataram. Pak Kapolsek minta tolong, ini ada umpamanya ada anak-anak muda nongkrong-nongkrong rame-rame di sini pakai knalpot brong. Nah, itu dengan seperti itu saya langsung komunikasi dengan Kapolsek wilayah tersebut. Oke ya. Jadi ini sebagai langsung bentuk kedekatan gitu Pak ya, Pak? Ya, langsung ke masyarakat seperti itu gitu ya Pak. Nah, selanjutnya begini Pak. Dalam di tengah masyarakat kadang ada yang menganggap bahwa segan dengan polisi gitu Pak ya. Masih ya, mungkin di dalam benak mereka itu polisi itu tegas, yang galak gitu. Nah, kalau masih ada anggapan seperti itu Pak, bagaimana Pak? Ya justru itulah makanya kita balik sekarang. Kita banyak melakukan pertemuan di kelurahan atau mungkin di tempat ibadah dan sebagainya. Karena kalau masyarakat datang ke kantor polisi merasa enggan, dia tidak takut sebenarnya, kadang-kadang malu. Begitu dia masuk, dilihat sama tetangganya masuk, loh ada apa nih, ada masalah apa dia masuknya? Dikira ada masalah. Dikira ada masalah gitu. Nah, jadi kita rubah polanya itu, jangan sampai nanti masyarakat kita menunjukkan bahwa polisi ini bahwa bisa menerima laporan aduan kapan saja dan di mana saja. Bisa kita langsung turun ke kayak macam safari Kamtipmas itu, kami langsung di sana mendengarkan. Setelah kami memberikan himbauan kepada masyarakat tentang Kamtipmas, nah di sana kami terima masukan dan saran. Silakan nanti kalau umpamanya ada masyarakat atau warga yang mempunyai keluhan tentang aktivitas dan kegiatan kami, tugas kami, atau memberi masukan, dan alhamdulillah banyak sekali masukan. Kadang-kadang
yang banyak masuk dikasih masukan itu, Pak Kapolsek, di sini ada sekolah anak-anak pagi rame, minta tolong dong anggotanya. Itu yang kita respon. Dan apabila kami kekurangan personil, alhamdulillah kami koordinasi dengan Polresta nanti di backup. Kadang-kadang dari Sat Sabara, kadang dari Satlantas yang backup untuk menyeberangkan anak-anak kalau banyak personil kami kurang. Jadi sebenarnya tidak apa-apa Pak, misalnya masyarakat ada kegiatan atau mungkin kadang mungkin nanti takutnya merepotkan polisi nih begitu Pak. Gimana justru saya mewajibkan masyarakat lapor Pak. Apapun kegiatannya, ya kadang ada yang kawinan, ada yang apalagi kalau mamanya nyongkolan. Nah, tradisi nyongkolan kita kan rame nih, kadang-kadang imbas macet. Nah, itu wajib dilaporkan ke kita. Kehadiran kita di sana supaya tidak terjadi macet. Nah, terus kalau mau kegiatan-kegiatan kecil mungkin ada yang hitanan dan sebagainya, kami wajibkan masyarakat lapor. Lapor dalam artian bahwa minimal ada pemberitahuan ke kita supaya kami bisa pantau. Mungkin kalau umpamanya banyak kegiatan, personil kami tidak bisa membackup, kami kadang-kadang sambang dengan patroli. Dan kami andalkan di sana sebagai ujung tombak kami adalah Babin Kamtibmas dan polisi lingkungan. Polisi lingkungan. Ya, betul. Nah Pak, wilayah Sandubaya ini kan ada cakra itu Pak kan. Ya. Bisa dikatakan ini harus ada nggak semacam pengamanan ekstra karena ruko semua di situ Pak, toko semua gitu. Apakah memang ada pengamanan khusus lah gitu ya terkait dengan wilayah cakra khususnya? Jangan karena pusat niaga. Betul. Bisa jadi mungkin ada pencurian kah atau malamnya karena kan ya toko-toko semua di situ gitu Pak. Untuk wilayah khususnya PBC ya, kami kenal dengan PBC Pusat Bisnis Cakra yang di mana ada pertokoan banyak. Di sana di samping masing-masing sudah memiliki pengamanan internal, dan kami rutin melakukan patroli. Di sana juga kan ada Polsub sektor kami di sana. Apalagi sekarang Bapak Kapolresta memiliki wacana Polsub sektor harus diperkuat. Harus diperkuat. Nah, kemarin kami sudah diberikan 2 kendaraan bermotor, 2 sepeda motor untuk anggota patroli di sekitar wilayah PBC tadi gitu ya. Betul. Diperkuat dalam arti seperti apa sih sebenarnya Pak? Diperkuat dalam hal personil. Selama ini anggota kami di sana yang sekali piket itu dan 2 orang. Jadi kalau mamanya ada kejadian, 1 orang kadang-kadang di pos, 1 merespon sambil meminta bantuan kepada patroli untuk membackup. Nah, sekarang kita diperkuat, ada tambahan personel yang disprintkan oleh Bapak Kapolresta untuk membackup kami. Jadi awalnya 2 orang jadi 4 orang. Jadi 2 orang bisa standby di Mako, 2 orang bisa langsung datang ke TKP kalau umpamanya ada kejadian. Oke Pak. Nah, informan saya Pak bilang biasa bilang sesama wartawan bilang kalau ada rilis biasanya di wilayah sama Kapolsek Sandubaya Pak Muhammad Nasrullah katanya ini Pak pelakunya ini katanya enggak yang kelihatan tegang atau biasanya kayak kelihatan enjoy ya. Dikasih makan atau dikasih ngopi atau apa Pak? Intinya kan begini, bagaimanapun juga walaupun itu adalah pelaku kriminal, mereka juga manusia. Kita berusaha memanusiakan manusia. Mungkin satu-satunya sel di Polsek yang memiliki TV cuma kita. Dikasih TV Pak? Ada TV-nya. Jadi mereka ada hiburannya di sana. Tidak, ya, kita akan menghindari supaya pemikiran mereka yang jangan yang aneh-aneh lah. Nah, di samping itu juga kita sering kan kami rutin pagi itu kadang-kadang masuk ke dalam ngecek jangan sampai ada barang-barang yang berbahaya di dalam sel dan sebagainya. Nah, di sana sambil memberikan semangat kepada mereka yang intinya jangan sampai mengulangi kegiatannya. Walaupun ada juga selama saya jadi Kapolsek di sini ada 3 atau 4 orang itu yang masuk 2 kali selama saya jadi Kapolsek. Bolak-balik terus gitu. Bolak-balik. itu aja orangnya gitu. Biasanya apa sih penyebabnya mereka jadi residivis itu kok nggak mau mengulangi lagi, tidak dalam tanda kutip tidak kapok dengan penjara begitu Pak? Nah, ini yang kami coba dalami, namun hasil dari penyidikan dan penyelidikan kami, mereka banyak yang kecanduan, ada yang kecanduan
judi online dan sebagainya. Dan rata-rata pelaku kriminal yang kami amankan uangnya digunakan untuk judi online. Judi online gitu kan. Nah, ini sangat berbahaya sekali sebenarnya judi online ini. Yang intinya yang serba-serba online ini agak berbahaya nih. Kenapa? Ada judi online, ada arisan online, itu kan modus penipuan. Kemarin Polres Mataram itu mengamankan judi online itu kerugian sekitar 400 sekian juta. Kan sempat kan viral kemarin kan. Nah, terus ada lagi nama pinjaman online. Nah, ini pinjaman online ini banyak yang kami dapat aduan atau dari masyarakat itu, Pak, saya pinjam 1 juta, telat 1 hari kok lama-lama kok banyak sekali saya ganti. Iya. Makanya kami juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi khususnya pinjaman online. Nah, terus masa marah-marahnya penipuan online yang modusnya arisan lah, investasi dan sebagainya itu tolong dijauhi karena itu memang sedang marak sekarang. Jadi memang lebih harus berhati-hati gitu. Harus berhati-hati. Memang dunia dalam genggaman kita katanya kalau kita pegang Android itu atau maupun yang lain. Dunia dalam genggaman kita. Semua akses dipermudah dan sebagainya. Sekali klik sudah kita tahu semua, sudah kita dapatkan semua. Nah, cuman harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam kemudahan-kemudahan yang ditawari. Berarti penipuan online umpamanya. Sekarang investasi, saya mau buat warung atau mungkin ini dengan keuntungan sekian-sekian, belum dilaksanakan sudah mengumumkan keuntungannya, iming-iming gitu, iming-imingannya luar biasa. Begitu masyarakat mulai ada yang investasi sekian ternyata investasinya bodong. Nah, ini kan kasihan. Benar. Nah, ini Pak, yang lagi viral tadi kita singgung tentang nyongkolan, Pak. Yang lagi viral ini sekarang tentang kecimol gitu, Pak ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan di beberapa tempat, di beberapa kampung gitu, Pak. Mereka kalau menyongkolan boleh nyongkolan tapi tidak pakai kecimol gitu. Nah, kalau menurut Bapak ini dalam pandangan Pak Kapolsek nih, Pak Nasrullah, kecimol ini bagaimana seharusnya? Apakah memang ini tetap budaya kita atau memang mungkin harus diatur kembali atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, kebetulan di sini juga kecimol ada beberapa kelurahan juga yang sudah mulai mempunyai awik-awik. Setiap nyongkolan tidak boleh membawa kecimol. Oke. Ya, karena di sini ada awik-awiknya, terus dari Pemkot juga sudah menghimbau. Jadi kalau umpamanya, itulah pentingnya kalau umpamanya ada nyongkolan dan sebagainya, masyarakat lapor ke kita itu pasti kita koordinasikan ada kecimol tidak. Karena potensi untuk adanya ribut dan kemacetan yang lebih besar itu banyak kalau umpamanya di kecimol. Makanya kalau umpamanya ada yang mau mengatur ulang kembali tentang ini kecimol ini, saya rasa ini budaya baru. Itu budaya baru, bukan budaya yang lama. Kalau budaya kita kan yang asli kan gendang belik, ada ciloka dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau kecimol kan boleh dikatakan alat musiknya modern dan sebagainya. Ya, saya rasa menurut pendapat saya perlu diatur kembali lah supaya kita dalam berkegiatan tidak ada yang terganggu dan tidak ada yang dirugikan. Oke. Baik, Anda masih bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Masih bersama dengan Kapolsek Sandubaya, Bapak Kompol Muhammad Nasrullah SIK. Dan sebelum kita lanjut, Pak, udah banyak yang tersedia nih, Pak. Bisa dinikmatin dulu. Kita ngopi dulu, Pak ya. Mohon maaf ini agak terlambat tadi kopinya datang karena biasa. Belinya kopinya agak jauh. Cakra dulu, Pak ya. Cakra dulu. Mantap, Pak, mantap. Ini lebih plong rasanya. Iya, luar biasa, Pak. Nah, untuk ini kan kita di tahun politik, Pak. Ya, betul. Ya, tidak hanya pemilu legislatif yang udah dekat, nanti juga ada mungkin walaupun tidak di wilayah di sini, Pak ya, ada juga mungkin di kabupaten lain yang mungkin bisa saja masyarakat euforianya kan mungkin kurang lebih sama, Pak, gitu ya. Nah, kalau di tahun politik ini, Pak, mungkin yang Bapak lakukan mungkin selama ini ada nggak, Pak? Misalnya yang sudah atau mungkin yang akan dilakukan gitu, Pak? Tahun politik ini kan mulai dari tahun kemarin 2023. Namun program kami melakukan cipta kondisi terkait dengan keamanan dan ketertiban pemilu itu sudah berlangsung lama. Dari Kapolresta yang lama kita turun ke masyarakat
selain kita memberikan himbauan tentang Kamtibmas, kami juga memberikan sosialisasi tentang pemilu. Sosialisasinya ada beberapa yang pesan-pesan yang kami sampaikan kepada masyarakat sampai sekarang pun masih kami lakukan. Itu ya menjelang pemilu pasti banyak isu hoax ya beredar dan sebagainya. Iya, benar-benar. Itu yang kami tekankan, jangan sampai masyarakat terpengaruh dengan isu-isu hoax yang apalagi kalau umpamanya mengarah ke SARA dan sebagainya. Dan kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat, silakan kalau umpamanya yang mencalonkan diri baik dari pileg maupun pilpres ini adalah putra-putra terbaik bangsa, putra-putra terbaik daerah kalau umpamanya pileg. Nah ini silakan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan pilihannya. Bolehlah berbeda pilihan, boleh berbeda warna, baik warna partai dan sebagainya, tapi tetap dalam ikatan silaturahmi yang kuat. Karena jangan sampai nanti gara-gara pemilu yang dilaksanakan 1 kali 5 tahun ini banyak tetanggaan yang tidak sapaan, ada yang zikiran nanti tahlilan dan sebagainya, tidak saling undang gitu ya. Hanya gara-gara beda pilihan kan lucu. Benar-benar. Nah ini yang kita antisipasi, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Jangan sampai nanti gara-gara pemilu putus hubungan silaturahmi, persaudaraan dan sebagainya. Itu yang kita tidak mau. Intinya bagaimana kami turun langsung ke masyarakat itu memastikan bahwa pemilu adalah pesta rakyat. Mari kita rayakan dengan baik untuk memilih pimpinan-pimpinan terbaik menurut keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Benar. Oke Pak, kita udah di bagian akhir ini Pak. Ya gimana? Kalau kita kembali ke wilayah Sandubaya nih Pak. Ini kan nih wilayah yang kompleks, yang luar biasa lah bahkan, dan selalu rame lah gitu Pak. Di depan ini Pak kita rame banget kan Pak, selalu rame. Selalu rame di sini gitu kan, dan memang wilayah di sini ya, apalagi wilayah PBC tadi gitu Pak, yang selalu memang ramai sekali. Nah, kasus yang paling menonjol mungkin Pak di wilayah Sandubaya itu apa Pak? Kasus-kasus yang menonjol di wilayah Sandubaya itu masih 3C. 3C, ya, 3C ada curas dan curanmor. Terus belakangan ini ada penggelapan dan penipuan. Nah, itu yang banyak. Nah, tapi alhamdulillah kami untuk dari tahun akhir 2023 sampai 2024 ini sudah mulai agak menurun karena intensitas kami tingkatkan, patroli kami perbanyak. Kami punya strategi di mana kejadian umpamanya malam ini ada TKP di sini, kita perbanyak. Nah, dari berdasarkan perkiraan intelijen kami bahwa daerah A, B, C ini yang rawan. Di sana kami intens melakukan patroli. Intinya kami mencoba melakukan pencegahan, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat karena ada beberapa kejadian kayak macam curanmor kemarin. Ada yang parkir di pinggir jalan kuncinya masih nyantol. Nah itu kan seolah-olah kan gopoh mungkin ya, seolah-olah kan kalau mamanya kan kuncinya manggil-manggil gitu. Curi saya ya, gitu kan. Jadi ya katanya Bang Nafi dulu benar memang bahwa pencurian atau kriminalitas itu, kejahatan itu tidak terjadi hanya karena niat, tapi kan adanya kesempatan. Ya, saya Pak tidak bermaksud mengambil Pak, tapi kan asal lihat kunci, lihat sepi, ya saya coba bawa aja gitu. Ternyata aman, ya sudah. Ya kan ada yang ngejar gitu. Ada yang ngejar gitu, nggak ada yang teriak dan sebagainya. Tapi untung kemarin terlihat dari CCTV pelakunya bisa diungkap. Gitu. Jadi penting Pak ya, kayak masyarakat harus ada kayak CCTV ya untuk penting itu. Ya. CCTV itu sangat membantu kami dalam mengungkap kejahatan. Banyak sekali kasus-kasus pencurian yang kita ungkap berdasarkan dari bantuan CCTV. Ya. Jadi sangat memudahkan gitu Pak. Betul, sangat memudahkan. Di sana kita lebih permudah untuk mengidentifikasi tersangka. Begini nggak Pak, misalnya kayak kenapa kayak kasus curanmor ini kan kayak masih saja walaupun tidak hanya di sini ya, mungkin bisa di Indonesia ini Pak ya. Betul. Masih sering tinggi. Apakah para pelaku ini dia terus kayak mempelajari gitu Pak ya, kayak wah ini kayaknya harus pakai ini. Misalnya motornya udah dipakai kunci ganda, bunyinya kadang-kadang mereka masih bisa aja atau memang seperti itu? Kalau yang pakai kunci ganda jarang sih, jarang terjadi. Rata-rata pencurian kalau yang di sini banyak di kos-kosan yang ramai dan sebagainya. Jadi mereka modusnya mereka pelajari. Jadi kalau mamanya berdasarkan hasil penyelidikan kami kemarin dari yang sudah kita amankan itu,
umpamanya di komplek kos mereka sewa satu kamar. Oh. Nah, gitu. jadi modusnya mereka nyewa dulu satu kamar di sana Okay, gitu. iya, Nanti iya. kadang-kadang orangnya bergantian. Makanya kami sempat kumpulkan pemilik kosan di sini, kami panggil, memberikan himbauan, silahkan diseleksi untuk yang kos-kosan. Tolong dilihat, jangan sampai hanya pemilik kosan hanya nerima saja tapi tidak bertanggung jawab keamanannya. Ada nggak ciri-cirinya Pak yang dia kos memang untuk ya pelaku gini, Pak? Gampang sebenarnya kalau mamanya pemilik kos memperhatikan. Jadi dia sewa 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu rentang nanti banyak temannya yang datang. Nah, jadi umpamanya si A yang nyewa kamar, nanti kadang-kadang si B yang tidur di sana. Oke. Nah, mereka bergantian. Nah, itu modus yang kami dapatkan kemarin. Dan kemarin makanya kami intens melakukan penertiban ke kos-kosan kemarin. Kita periksa KTP dan sebagainya, dan banyak yang seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya keteledoran dari pemilik kendaraan mungkin gitu Pak ya, yang sering yang mengakibatkan ya mereka dengan leluasa mengambil kendaraan gitu Pak ya. Di samping itu juga pelaku kejahatan juga mempelajari pola dari umpamanya kayak macam kos-kosan ini. Kos-kosan ini ternyata bebas keluar masuk, gerbangnya tidak dikunci, hanya dicantel biasa saja dan sebagainya. Karena mereka kan ada di dalam ini, mereka kan memperhatikan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau umpamanya kami bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, ya mungkin kalau umpamanya kendaraan silahkan diparkir yang tempat yang aman, silahkan diberikan kunci ganda dan sebagainya. Kalau umpamanya ada CCTV, taruhlah di tempat yang terpantau CCTV. Benar. Dan juga nih Pak, kadang sering taruh barang handphone itu di ini Pak, di apa namanya, di laci. Iya betul. Motor gitu kan. Begitu parkir lupa gitu, akhirnya diambil gitu. Ada banyak kejadian yang kami dapatkan. Oke Pak, bagian akhir kita Pak. Penonton kita juga banyak anak-anak muda ini Pak, anak-anak muda yang ada nggak himbauan khusus kepada mereka yang kan namanya anak-anak muda kan kadang mungkin kenal lagi nongkrong dan belum lagi pakai knalpot misalnya kalau Pak kan betul. Dengan apa ya, kayak masih jiwa anak-anak mudanya banget lah gitu Pak. Terima kasih. Ini sebenarnya perlu kami sampaikan juga terkait dengan adik-adik kita remaja-remaja ini. Kami masih banyak menemukan nongkrong. Ini adik-adik yang nongkrong ini rata-rata usia sekolah, SMP, SMA dan sebagainya. Ya, jadi sering juga kami sampaikan pada saat kami melakukan safari Kamtibmas, Jumat curhat dan sebagainya itu. Ya, ini kepedulian sebenarnya kepada orang tua. Nah, sering saya sampaikan kepada masyarakat, kalau umpamanya kita lupa menaruh handphone di mana, sibuk kita cari. Kalau umpamanya kunci motor kita taruh di mana, sibuk kita cari. Tapi giliran anak yang nggak pulang sampai jam 1, jam 2, nggak ada yang cari. Kan secara logika berarti lebih sayang handphone, lebih sayang motor daripada anaknya kan. Sementara anaknya kan tanggung jawab kita selaku orang tua. Jadi kami sebagai aparat keamanan tidak bisa melakukan pencegahan lebih ini. Kami hanya bisa menghimbau supaya mereka bubar dan sebagainya. Apalagi sekarang program di Polresta Mataram ini kita menciptakan, Bapak Kapolresta menciptakan itu zero knalpot brong. Nah, makanya rutin setiap umpamanya malam minggu atau mungkin malam yang lain itu secara acak kita melakukan razia khusus knalpot brong. Apa sih Pak yang membuat anak-anak muda ini kayak masih aja tuh apa namanya, padahal ini kan penertibannya kan udah luar biasa begitu. Tapi mereka tetap aja tuh masih banyak gitu Pak. Sekarang dari hasil temuan kemarin dari razia-razia itu banyak kan yang dari luar kota Mataram. Oh, luar kota Mataram. Ya. Mungkin lagi mau jalan ke Mataram. Mereka gitu mungkin di kampung halaman gagah-gagahan, saya mau ini ya seperti itu. Jadi mereka akhirnya nongkrongnya di kota. Nongkrong di kota biar kelihatan mungkin agak gaya-gaya sedikit lah. Biasalah kalau pemainnya anak remaja kan. Apalagi sekarang zaman-zaman bikin status dan sebagainya. Hai guys, saya lagi di Mataram nih, nongkrong nih gitu kan gitu. Jadi lebih ke apa, kayak untuk gaya-gayaan? Ya, untuk gaya-gayaan, untuk menunjukkan bahwa dia euforia remajanya, apalagi ada masa pubertas yang ini. Jadi ini penting keberadaan masyarakat yang harus hadir juga di sana. Masyarakat harus. Jadi kami tidak bisa melakukan
melaksanakan tugas dengan maksimal kalau umpamanya tidak ada bantuan dari masyarakat. Ya contohnya tadi salah satunya adalah anak-anak yang nongkrong. Kalau umpamanya orang tuanya nggak peduli, kita mau himbau bagaimanapun untuk pulang. Ya mungkin dia bubar dari tempat nongkrongan pertama, nanti tinggal pindah aja ke tempat yang lain. Mungkin bubar di wilayah Cakra, nanti nongkrongnya di wilayah lain, polsek lain, mungkin Selaparang dan sebagainya, kan seperti itu. Bubar dari Selaparang kadang-kadang nongkrongnya di wilayah kita. Gitu. Sebenarnya nongkrong boleh-boleh saja sebenarnya. Nongkrong boleh-boleh saja, cuman kan kita berpikirnya ini kan usia sekolah, besok pagi harus sekolah dan sebagainya. Benar. Ya. Bahkan kemarin ada yang terjaring, kami melakukan patroli hunting itu jam 9 masih ada anak-anak yang nongkrong ngopi. Ini pakai seragam sekolah. Pakai seragam sekolah. Belum gitu. Pulang itu dari pagi mungkin Pak. Nah ini jam 9 pagi Pak. Ini jam sekolah. Oh jam 9 pagi. Jam sekolah. Nah makanya saya bilang kepedulian kita terhadap adik-adik kita ini bukan hanya kami. Dari pihak sekolah juga harus peduli. Dari orang tuanya juga harus peduli. Benar nggak anaknya berangkat sekolah? Iya. Harus koordinasi dengan gurunya. Apalagi kan sekarang kan komunikasi kan lancar nih. Tinggal bikin orang tua, kan banyak nih orang tua grup WA orang tua sama guru untuk menyampaikan perkembangan anaknya dan sebagainya. Bisa digunakan untuk komunikasi. Dan guru juga harus lebih open. Siswanya ada nggak di sana? Karena kemarin ada kita amankan motor itu 4 motor kalau nggak salah itu. Rata-rata kenal potbrong. Di jam sekolah dia nongkrong pakai seragam kami di sini. Makanya kami kemarin panggil orang tuanya. Ya tolong diperhatikan lagi, karena bagaimanapun juga nih adik-adik ini adalah masa depan bangsa gitu. Benar. Apa ya, calon-calon penggantinya kita lah nanti kan gitu. Pak, ya. Apa jadinya kalau mereka ya sekolahnya di pinggir jalan gitu Pak. Itu dia makanya kan khawatir juga kita dengan masa depan adik-adik kita. Apalagi kemarin kami melakukan pengamanan masalah pencurian anak-anak di usia sekolah itu. Itu kemarin ya memang yang dicuri yang kecil-kecil, yang tabung gas, ada yang menjual pernak-pernik orang tuanya, mungkin kompor gas orang tuanya dan sebagainya. Untuk apa uangnya kira-kira? Nah iya itu dia mungkin ya. Itu untuk membeli sabu Pak. Sabu. Sudah ada yang anak ukuran sekolah, anak umuran SMP SMA sudah menggunakan narkoba. Nah ini harus menjadi perhatian kita bersama sebenarnya, bukan hanya kami dari polisi. Memang kami kami di Polsek kan tidak melakukan penanganan masalah narkoba, tapi kami amankan dia karena dia pelaku pencurian. Walaupun nanti kita limpahkan ke PPA, kan di sana kan ada unit perlindungan anak dan perempuan. Tapi dari hasil keterangan yang kami dapat yaitu untuk beli sabu, Pak. Sabu gitu. Jadi sebenarnya gini Pak ya, kepolisian itu sebenarnya tidak happy dengan banyak nangkep orang apalagi yang masih anak-anak begitu gitu Pak. Justru sebenarnya kita miris, sedih kita. Kenapa? Karena ini loh gambaran calon-calon masa depan bangsa kita yang akan menggantikan kita. Kalau umpamanya ukuran usia sekolah seperti sudah melakukan kriminal seperti narkoba, pencurian dan sebagainya, kedepannya mau jadi apa? Benar. Ya bukan kita mau mendahului takdir Tuhan nanti ke depan masa depannya seperti apa, tidak. Tapi kan gambarannya kan sudah jelas gitu. Benar Pak ya. Jadi memang tidak, ini bukan tugas dari kepolisian saja sebenarnya, tapi melibatkan banyak hal, banyak pihak yang harus kita libatkan dalam hal seperti ini. Baik. Terakhir Pak, ya. Kan Bapak ini udah mau pindah tugas gitu. Jenjang yang lebih besar lagi gitu Pak ya. Ada nggak mungkin yang disampaikan mungkin kepada masyarakat ataupun mungkin ke personil Bapak yang ada di sini? Silakan Pak. Ya, untuk kepada masyarakat dan masyarakat luas khususnya wilayah hukum Polsek Sandubaya, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama saya jadi Kapolsek, bisa menjaga kondusivitas wilayah hukum Polsek Sandubaya, yaitu Kecamatan Cakra dan Sandubaya. Dan saya harapkan kondusivitas ini tetap terjaga, silaturahmi dan komunikasi masih tetap bisa berjalan. Sekali lagi, Kamtipmas adalah milik kita bersama, bukan miliknya Polri saja, tapi milik kita bersama. Mari kita jaga bersama. Kami tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan maksimal apabila tidak ada bantuan dari masyarakat. Yang kedua, menjelang pemilu silahkan menggunakan hak pilihnya, karena satu suara sangat bermakna untuk masa depan Indonesia. Silakan memilih sesuai dengan pilihan masing-masing tanpa harus menjelekkan pilihan orang lain, dan tetap jalin komunikasi
dan silaturahmi dengan tetangga, keluarga yang berbeda pilihan. Jangan sampai hanya karena beda pilihan kita putus silaturahmi. Dan mungkin untuk jajaran Polsek Sandubaya, kepada anggota kami, ya terima kasih atas kerjasamanya telah mendukung saya dalam melaksanakan tugas kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Di sini kebetulan dulu Polsek Cakra namanya, Polsek Cakra saja, di Kapolsek Cakra itu 7 bulan. 7 bulan aja Pak. 7 bulan Kapolsek Cakra, Polsek Sandubaya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat dalam melaksanakan tugas, jaga kesehatan. Tantangan tugas ke depan akan makin banyak. Kesehatan kita adalah hal yang utama. Seraya kita berdoa supaya kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Luar biasa Pak. Ini super sekali Pak penutupnya. Dan terima kasih Pak, ini luar biasa penuan. Dan nanti selanjutnya ketika Bapak udah bertugas di mungkin di tempat lain, jangan kapok Pak, kami datangi Pak ya. Oh nggak apa-apa, kami welcome. Welcome. Ya, justru kalau mau kegiatan-kegiatan seperti ini hal-hal yang positif menurut kami. Karena di samping kami bisa ngobrol tukar pikiran seperti ini, kami bisa memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Benar. Baik, luar biasa Pak. Dan ini bukan penuan terakhir kita, walaupun ini terakhir sebagai Kapolsek Sandubaya. Mudah-mudahan jangan yang terakhir lah. Ya, anggap aja ini yang pertama, pemula, dan selanjutnya. Gitu, ya. Baik, terima kasih Pak. Ini luar biasa, dan sekali lagi tetap selamat Pak untuk di tugas baru nanti. Terima kasih. Dan terima kasih sudah menerima kami di sini juga ya. Dan sudah berbagi informasi dengan kami di sini. Dan itu diskusi ringan kita bersama Kapolsek Sandubaya, Bapak Kompol Muhammad Nasrullah SIK. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.